Nah, pemirsa timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan ini siap menghadapi Brunei Darussalam. Mampukah tim Garuda mengatasi Brunei? Strategi apa yang harus diterapkan oleh Coach Sinteyong untuk merebut poin? Dan untuk membahas ini, kami sudah bersama dengan Bung Effendi Syahputra, pengamat sepak bola. Selamat sore, Bung Effendi. Selamat sore, Mbak Cira. Baik, Bung Effendi, ini timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan beberapa pemain tidak pemain andalan tidak diikutsertakan dalam kali ini begitu. Bagaimana tanggapan Anda? Apa yang strategi yang akan dipakai oleh Coach Sinteyong? Saya pikir Coach Sinteyong tetap akan bermain percaya diri dengan materi yang ada walaupun kita tanpa Marcelino maupun Rafael Struijk. Ya. Tapi pemain-pemain yang diturunkan ada Dendy Sulistiawan dan kawan-kawan, saya pikir masih akan menjadi lawan yang terlalu tangguh untuk Brunei Darussalam ya. Secara peringkat juga kita jauh di atas Brunei dan saya pikir 3-4 gol mungkin bisa diambil oleh timnas malam ini. Jadi kita harus optimis menang dengan gol yang lebih banyak. Tapi ada nggak satu pemain atau siapa pemain yang kira-kira akan diandalkan yang paling menonjol dalam laga kali ini? Saya pikir Dendy Sulistiawan juga patut dijagokan. Kemudian ada Sadil Ramdhani juga, Ramadan Sananta, kemudian Elgan Bagot di belakang juga saya pikir akan menjadi pilar yang cukup kuat untuk diterobos. Apalagi Nadio juga sudah kembali sebagai di bawah Mister Gawang. Saya pikir cukup optimis lah kita bisa bermain mendominasi pertandingan dan meraih kemenangan dengan skor yang lebih lebar tentunya untuk menjaga peluang kita di putaran kedua. Oke, kalau tadi Bung Effendi sempat menyebutkan bahwa sebenarnya kualitas Brunei masih di bawah Indonesia gitu, tapi tentunya ini harus menjadi kehati-hatian juga bagi timnas. Kira-kira apa strategi yang harus diterapkan oleh Coach Sinteyong dalam kali ini? Ya, bermain mengalir seperti biasa dengan polanya timnas Indonesia, tidak boleh overconfidence, jangan menganggap sudah memenangkan pertandingan. Walaupun lawan Brunei Darussalam tetap harus hati-hati, jangan kecolongan. Dan saya pikir kualitas pemain timnas yang tampil di pertandingan nanti, Sinteyong sudah cukup paham lah. Dan saya pikir mereka juga sudah sering bersama di timnas U23 dan di timnas senior ini. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk timnas Indonesia untuk tidak menang malam ini. Jadi lebih ke masalah mentalnya gitu ya, Bung ya? Ya, jangan terlalu sombong, jangan terlalu merasa sudah menang duluan, tidak boleh overconfidence, jangan menganggap sepele dan remeh lawan itu aja. Baik, ini yang jadi perhatian juga. Tapi Bung, kalau misalnya Bung Effendi ngelihat kalau timnas Brunei kali ini untuk melawan Indonesia, gimana nih? Saya pikir Brunei tentu sudah mempelajari timnas Indonesia. Direktur teknik mereka, Paul Munsters, juga udah lama ya beredar di sepak bola kita, pernah menjadi pelatih Bayangkara. Saya pikir dia sudah memberikan tips-tips bagaimana untuk menahan Indonesia paling tidak. Mereka tentu tidak akan berani bermain terbuka dan mereka tentu akan bermain lebih bertahan dan menunggu untuk melakukan counter attack ke Indonesia tentunya. Oke, lalu tadi kan ada beberapa nama juga yang disebut oleh Bung Effendi untuk jadi kunci begitu ya. Lalu ada nama lain juga seperti Sean Patinama yang juga bisa main di pertandingan kali ini. Kira-kira nanti dia akan dimainkan di mana oleh ST ya? Dan bagaimana Anda melihat pemain ini? Ya, saya pikir Sean Patinama adalah seorang pemain yang cukup bagus. Banyak publik menunggu dia. Kemungkinan mungkin dia akan bermain di winger. Dan kita juga akan melihat bagaimana dia bermain dengan Egy Maulana Fikri maupun Witan yang saya pikir ini akan menarik. Kita tunggu melihat penampilan jagoan barunya Indonesia ini. Jadi sudah nanti saya pikir seru. Nanti malam kita akan melihat Sean bermain dan bagaimana menciptakan peluang dan kita berharap dia mampu mencetak gol nanti malam. Oke, lalu dengan tidak dimainkannya pemain-pemain andalan tadi kalau kita lihat ada beberapa gitu ya, Marcelo Ferdinand, Rafael Struijk, tapi memang ini sudah terukur begitu dengan tidaknya diturunkan ke lapangan kali ini, itu akan membuat Indonesia prediksinya akan lebih atau lagi menang gitu. Ya, karena memang secara kualitas lawan memang jauh di bawah Indonesia. Brunei selama ini kerap menjadi lumbung gol bagi tim-tim di kawasan Asia Tenggara, baik itu di Piala AFF, di SEA Games, maupun di turnamen-turnamen lain.
Jadi apalagi Indonesia sekarang adalah Indonesia dengan generasi emasnya dan dilatih oleh pelatih bertangan emas Sintayong. Jadi saya pikir dengan materi yang ada, dengan pemain yang ada, inilah pemain-pemain terbaik Indonesia, mungkin minus Marcelino dan Rafael Struijk saja. Yang lain saya pikir inilah jagoan-jagoannya Indonesia saat ini. Oke, kalau misalnya nanti kan kita anggapannya ini berandai-andai, kita tentu berharap Indonesia akan menang gitu. Jika menang lawan Brunei, maka akan lolos ke babak kedua klasifikasi. Bagaimana Anda melihat peluang di babak kedua nanti, lawan-lawannya di babak kedua nanti, dan prediksi skor nih, Bung Effendi, berapa kira-kira? Saya pikir untuk lolos ke babak kedua cukup besar sekali, dan tinggal kita tunggu siapa lawan di babak kedua nanti, dan tentu akan menarik kalau Indonesia di babak-babak selanjutnya, babak kedua, apalagi nanti lolos babak ketiga, akan bertemu dengan lawan selevel atau bahkan dengan lawan yang di atas kita. Nah, untuk pertandingan kali ini saya memprediksi Indonesia bisa menang 3-4 gol dari Brunei Darussalam. 3 atau 4-0 gitu berarti ya? Ya, kurang lebih spare 3 atau 4 gol nih kita bisa selisih menang dengan Brunei Darussalam. Oke, baik, amin. Semoga Indonesia menang dan nantinya di babak kedua juga akan menang, dan ya harapannya tentu akan lolos begitu ya. Baik, terima kasih Bung Effendi Syahputra. Amin. Pengamat sepak bola telah bergabung di Sinda Sore. Salam olahraga.